Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Kita sudah memasuki hari yang keempat di dalam bulan Desember ini, Kamis 4 Desember 2025. Saya terus berdoa agar saudara terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan tentunya di sepanjang bulan Desember ini kita semua sibuk mempersiapkan Natal, terutama bagi gereja-gereja Tuhan. Dan karena itulah kita akan fokus mengenai Kristus yang adalah tokoh sentral dalam setiap perayaan Natal kita. Dan hari ini kita akan belajar suatu nubuatan dari kitab Yesaya yang akan saya bahas dalam beberapa hari ke depan, yaitu dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Kalau di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris ini tentunya ada di dalam ayat yang ke-6. Namun dalam Alkitab bahasa Indonesia dalam ayat yang ke-5, yaitu Yesaya 9 ayat yang ke-5a saja dulu. Ini yang akan menjadi fokus saya, kita semua dalam renungan malam ini hari ini. Di sana dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara, ini tentunya nubuat yang diberikan oleh Tuhan mengenai keadaan kegelapan yang terjadi di Israel karena mereka akan diserang oleh Assyria pada saat itu. Namun di tengah-tengah kegelapan ini Tuhan memberikan satu nubuatan bahwa suatu hari kelak Tuhan akan memulihkan bangsa Israel dengan memberikan Mesias bagi kita, bagi mereka semua. Dan tentunya di dalam era perjanjian baru di mana kita sudah menerima seluruh Alkitab dalam pewahyuan Tuhan dengan sempurna, kita mengerti bahwa nubuat ini sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat ini dinyatakan bahwa seorang putra telah diberikan untuk kita. Putra di sini mengacu kepada Tuhan Yesus yang dalam bahasa Inggris dinyatakan a son will be given to us. Dan ini bukan hanya sembarang putra, tapi ini adalah putra mahkota, putra yang benar-benar ditentukan oleh Bapa sendiri. Karena itulah renungan malam ini saya beri judul seorang putra mahkota diberikan bagi kita. Jadi Kristus itu diberikan bagi kita sebagai sarana penebusan yang Tuhan berikan bagi kita. Dari segi bangsa Israel tentunya ini mengacu kepada pemerintahan yang akan Tuhan Yesus lakukan sampai kekekalan. Dan kalau saudara mengutip dan melihat beberapa ayat di perjanjian baru, ini juga ada korelasinya. Misalnya dalam Matius 2 ayat 6 di sana dinyatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi di dalam perjanjian baru Yesus sudah lahir di kota Bethlehem. Dan ayat dalam Matius 2 ayat 6 tadi adalah nubuatan dari kitab Mika pasal 2 ayat yang ke-5. Seorang pemimpin akan muncul yang akan menggembalakan umat Israel. Dan kalau kita mau terapkan dalam kehidupan kita, kita bersyukur karena Yesus sudah lahir, Yesus sudah diberikan bagi kita. Yesus adalah putra satu-satunya, anak tunggal Bapa yang diberikan bagi kita. Dan suatu hari kelak dia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya karena lambang pemerintahan ada di bahunya. Putra mahkota tentunya kalau dalam kerajaan sekuler di dunia ini adalah pewaris tahta pertama yang akan melanjutkan tahta dari ayah atau ibunya kalau dia seorang ratu. Dan Kristus menurut nubuatan dalam perjanjian lama akan memerintah selama-lamanya. Ia memang datang dalam bayi yang mungil, bayi yang sederhana dalam kedatangan yang pertama, tapi nanti dalam kedatangan yang kedua, ia akan datang sebagai raja, ia akan memerintah dengan gada besi dan dia akan memerintah selama-lamanya. Lalu kita semua akan turut bersama-sama dengan Kristus memerintah bersama-sama dalam kekekalan
Sampai itu terjadi, maka nubuat ini baru digenapi dengan sempurna. Israel akan benar-benar tumbuh dan memiliki daerah sendiri suatu hari kelak, di mana Yesus menjadi rajanya, dan Yesus adalah gembala mereka juga. Untuk saat itu sampai terjadi, mari saat ini jadikan Yesus sebagai gembala agung kita. Jadikan dia sebagai Tuhan yang memimpin hidup kita dalam seluruh langkah kita, karena ia adalah putra mahkota yang mewariskan kerajaan yang Bapa berikan kepadanya, dan kita harus tunduk dan takluk kepadanya. Inilah berita Natal yang saudara dan saya perlu mengerti, bahwa dalam Natal seorang putra mahkota, Yesus Kristus Sang Mesias, sudah diberikan bagi kita, dan kita sudah melihat kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.